Saudara, sekitar 1 juta jemaah haji dari berbagai negara sudah mulai melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Tapi pembatasan akibat pandemi dan perubahan mendadak pemerintah Arab Saudi menyulitkan Muslim Amerika Serikat dan negara barat lainnya untuk menunaikan ibadah haji. Selengkapnya saudara ikuti laporan dari tim VOA. Tak sampai sebulan sebelum ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengubah aturan untuk jemaah asal Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, mengharuskan mereka mendaftar di situs pemerintah mutawif untuk dipilih secara acak. Secara individual, jadi masing-masing jemaah mereka harus online sendiri, nggak pakai agent. Kalau bahkan agent juga, yang kesian yang sudah book tiketnya, sudah book hotelnya, karena yang tahun 2020 saja uang kami yang sudah book itu belum tahu gimana nasibnya gitu kan. Penyelenggara haji pun kebingungan harus mengembalikan uang jemaah, belum lagi soal imam yang biasanya mendampingi jemaah. Seperti yang biasanya disiapkan Ar-Rahman Haji dan Umroh yang dipimpin Ustadz Joban. Naik haji itu meskipun tahu teorinya, sepraktiknya itu memang perlu ada pendamping. Rasulullah SAW itu kalau kirim jemaah dari Madinah itu selalu dikirim namanya mutawif, pendampingnya. Meskipun sahabat ngerti kan. Saya sendiri waktu pertama kali naik haji itu ditemani sama teman yang sudah pernah. Gitu kan. Karena kalau enggak kayak orang mau belajar nyetir mobil gitu. Gitu kan. Pendaftaran online ternyata juga tak semudah yang dibayangkan. Tak sedikit mereka yang memenuhi syarat utama, yakni usia kurang dari 65 tahun, sudah vaksinasi penuh dan negatif COVID-19, tidak lolos. Itu kalau kita menang pollingnya, persiapannya itu terlalu mepet lah. Tanggal 15 penutupan terakhir, tanggal 18 sampai 20 itu pengumumannya. Kita debar-debar, nungguin, kok teman-teman kita pada saling telepon-teleponan, kamu udah dapat belum? Ternyata belum dapat semua. Joko Supriyanto akhirnya tak bisa berangkat beribadah haji. Sebelum pandemi, karena hidup di negara mayoritas non-muslim, Muslim di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tak mengenal adanya kuota haji. Seperti halnya yang berlaku untuk negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Perjalanannya pun dipesan lewat agen wisata atau biro perjalanan haji yang sudah berpengalaman dan bisa membimbing mulai proses administrasi hingga transportasi di Tanah Suci. Jemaah yang akhirnya lolos mutawif dan bisa ke Arab Saudi pun akhirnya harus melakukan apa-apa sendiri. Jadi kita selain harus beribadah, kita juga harus fokus, harus pikir. Kalau makan sih nggak ada masalah ya, makanannya enak-enak lah, nyari Uber atau nyari alamat. Pengalaman sebelum-sebelumnya itu membantu sekali. Dan sebagian jemaah di Amerika akhirnya memutuskan menunda keberangkatan dengan harapan tahun depan pemerintah Saudi akan mengembalikan sistem keberangkatan haji ke sistem semula, menggunakan jasa biro perjalanan haji sehingga mereka bisa lebih tenang beribadah. Dari Alexandria, Virginia, Yunus Salim dan tim VOA.